selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan IHSG dan juga ada 13 saham sektor komoditas, saham-saham batubara, ada Indi, kedua Adro, ketiga ADMR, keempat PTBA, kelima ITMG, keenam UNTR, ketujuh Doit, ke-8 Harum, ke-9 BSSR, ke-10 ABMM, ke-11 Bian, ke-12 dan terakhir ke-12 Toba, dan terakhir KKGI. Langsung saja ke indeks. Indeks hari ini ditutup menguat tipis 0,1% ke harga 6.736 dan transaksi sampai saat ini ada di 10,4 triliun. Langsung saja ke teknikalnya. IHSG ekornya panjang ke bawah, kayaknya rawan ya. Karena 2 kali dia mencoba naik, 2 kali membentuk ekor. Dan kondisi seperti ini agak rawan ya, tapi sudah mulai aman. Kenapa? IHSG itu mulai ada perlawanan. Supportnya sekarang masih sama seperti dulu di, ya memang support kuatnya 6.550, tapi support minornya ini sepertinya dijaga 6.680. Ya, nah seperti ini gambarannya. Dan memang kondisi seperti ini IHSG bulan ini kalau mau bagus ya sampai akhir bulan deh, tapi time frame-nya tembus 6.800. Titik aman pertamanya dia harus menembus EMA 20 dan EMA 60-nya. Nah, jadi seperti itu. Hari ini IHSG itu ditarik naik karena sektor finance Bank BRI itu cukup luar biasa, 2 hari ini terus naik. Dan ya untuk besok agak rawan candlenya ya. Untuk IHSG sudah area-area pucuk, hati-hati nih kalau untuk yang punya Samsung Big Bang, jaga-jaga dengan trailing stop atau ya bisa di TP dulu. Kalau sudah di area resisten, kira-kira candle merah nggak mampu naik, TP dulu lah. Berapapun profitnya, yang penting kan profit, seperti itu ya. Untuk IHSG langsung saja ke saham pertama, ada Indi yang ditutup di harga 1925 menguat 2,39%. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk Indi, sebelum ke teknikal mau lihat dulu harga batubara. Harga batubara semalam itu ditutup menguat 1,42% ya. Kalau nanti malam ditutup hijau lagi itu bagus tuh, bisa berpeluang lanjut saham-saham batubara besok. Tapi ya teknikal rebound biasa. Untuk reversal belum, tapi ada potensi mantul rebound. Dan Indi kondisi seperti ini dia naik dengan volume kecil, agak rawan ya. Kalau candle inside bar, pola-pola seperti ini tiba-tiba ada buangan, itu aja sih masalahnya untuk Indi. Karena memang untuk reversal belum, tapi kalau besok atau nanti malam harga batu bara ditutup menguat 1 atau 2% aja, Indi ini lanjut. Targetnya masih sama 2000 level psikologis. Untuk tembus gaknya kayaknya susah ya. Jadi kalau untuk Indi ini strateginya beli dekat-dekat support 1800, jual di tengah-tengah atau di atas resisten di area 2000, itu aja ya. Jadi seperti itu untuk Indi. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada Adro yang hari ini ditutup ARB terkoreksi 6,91% ke harga 2290. Langsung saja ke teknikalnya. Adro hari ini exit dividen. Dividennya kalau nggak salah di 251 ya. Jadi kalau 2 kali ARB 14%, berarti besok bangun harusnya loh ya. Ya tinggal lihat nanti batubara oke nggak harganya. Kalau rebound sih besok rebound. Kalau melihat seperti ini anggap aja 10% ya. Dari harga 2400, 10% dividennya. Berarti dari harga sebelumnya itu dia turunnya ARB ya, turun tambah 10% lagi 2200 ya. Oke lah ya, pas di area support konsolidasinya sebelum dia rally panjang. Nih, bangun 2140 besok ya, tapi disclaimer on ya, keputusan jual beli di tangan masing-masing dan resiko ditanggung masing-masing. Seperti itu. Kalau saya lihat sih, kalau market besok bagus, harga batu bara enggak koreksi malah rebound tipis atau pekat, itu potensi bangun Adro kalaupun ARB. Tapi ini disclaimer ya, volume hari ini kecil karena memang buangan, mungkin belum ada yang berani nampung. Besok tuh mungkin banyak yang nampung. Peluang besar sih bisa bangun Adro besok. Atur strategi masing-masing aja gimana caranya untuk beli saat bangun. Atau Bapak Ibu bisa join di kelas scalping Borneo Trader di tanggal 28 Mei hari Minggu besok. Itu diajarin bagaimana cara beli buy on panic saham-saham yang laporan keuangannya jelek, tiba-tiba RB, atau saham-saham big cap yang bagi-bagi dividen, itu gimana caranya incar untuk pantulannya. Itu bisa di kelas scalping Borneo Trader. Juga menganalisa saham, bagaimana bid offer, time frame chart lebih kecil, dan screening sahamnya, melihat gimana
running trade atau dari broker summary ataupun dari lainnya. Itu ada di kelas scalping dan ada grup 2 arah yang akan membimbing Bapak Ibu sampai bisa mandiri. Kalau tertarik, klik link yang ada di deskripsi, link tree bio Instagram Borneo Trader juga bisa. Pilih kelas scalping. Nah, seperti itu ya untuk Adro. Besok peluang menurut saya bisa bangun. Tapi ini disclaimer on ya, sudah downtrend, sahamnya juga lagi arahnya ke bawah ya, mantul-mantul biasa dan cuan bungkus saja. Seperti itu ya. Tapi kalau mau hot yakin dia bisa reversal ya atur trailing stop aja pasang, jangan sampai balik BEP. Atau ya jelek-jeleknya kalau berharap profit besar, kalau ternyata turun ya jual BEP lah, jangan sampai jual rugi. Ya udah jangan diharap lagi lah. Kalau udah naik 3% 5% balik BEP itu kan indikasinya udah lemah. Itu aja Bapak Ibu pegang. Seperti itu. Ya, untuk Adro langsung saja ke saham selanjutnya. Ada DMR yang ditutup di harga 805, terkoreksi 2,42%. Langsung saja ke teknikalnya. ADMR sedikit lagi besok peluang sih bangun ya, tapi disclaimer karena itu di 161 Fibonacci retracement kalau ditarik dari swing low ke swing high. Nih gambarannya ya. 790 780 toleransinya. Jadi kalau besok koreksi 2% 3%, tangkap bisa jatuh, mantul jual. Itu aja ya. Yang penting tuh portofolio bertumbuh, biarpun dikit-dikit misalnya dapat 2%, 3%, 5%, yang penting bisa entry, jual, kalaupun cut loss-nya 2-3% ya itu ideal aja. Cari lagi besok kalau udah TP ya. Seperti itu. Untuk ADMR peluang sih potensi rebound. Ya besok kalau koreksi Kamisnya rebound, tapi ini kembali lagi disclaimer on. Seperti itu untuk ADMR. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada PTBA yang ditutup di harga 3.150, terkoreksi 0,31%. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk PTBA hari ini gagal menembus 3.200, candlenya kurang oke ya. Bisa tiba-tiba nanti dibuang nih. Kalau PTBA, kalau saya lebih ke wait and see dulu ya, agak rawan. Mending incar ADMR Adro itu. Tapi ya kalau yakin dengan PTBA kondisi seperti ini ya silahkan juga. Kalau area demand-nya itu 3.000-2.800, menariknya di bawah sini oleh itu untuk beli PTBA ya di 3.000 sampai 2.800. Nah ini area demand-nya. Dan ya kalaupun besok rebound, menurut saya susah untuk PTBA menembus 3.300 atau 3.200, dan tetap menurut saya bisa peluang besar arahnya atau PTBA 3000 ya, tapi ini disclaimer on seperti itu, kecuali tiba-tiba memang inflow bagus, saham-saham batubara ditarik naik dan PTBA bisa bergerak di atas 3300. Selama di bawah 3300 PTBA berpeluang besar ke 3000. Area supportnya ini dulunya itu resisten kuat semenjak 2021. Seperti itu untuk PTBA. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada ITMG yang ditutup di harga 25.475, menguat 1,19%. Langsung saja ke teknikalnya. ITMG agak rawan juga, belum oke kalau mau spek buy karena harganya harga nanggung ya. 24.800 sampai 25.000 tuh harga nanggung karena support kuatnya itu 24.000 yang harus dijaga, dan dia itu belum nutup gapnya di 22 Februari 2022 setahun yang lalu setelah dia rally. Nah itu ke situ arahnya. Kalaupun teknik rebound kepentok 26.800 27.000 dan turun lagi untuk ITMG. Jadi untuk ITMG lebih ke wait and see dulu, harganya nanggung. Jadi tunggu di bawah aja ya. Yang sudah lossnya dalam gara-gara dividen, misalnya beli di 41.000 ya, sekarang lossnya udah 38.000, sudah loss 38%, coba mulai cicil aja dulu. Misalnya ada 100% budget ya, 100% tuh bisa 10 juta, 100 juta atau berapapun yang sudah Bapak Ibu siapkan untuk ITMG. Tapi dengan catatan harus sabar dan menunggu ya, bisa masuk 30% dulu. Nanti misalnya jebol 24.000, Bapak Ibu bisa masuk lagi di 20.000 atau di 22.000. Ya seperti itu aja, jangan ditambah dulu cepat-cepat karena masih peluang downtrend nih untuk ITMG ya. Nah ini gambarannya. Jadi ya pakai strategi aja, tapi tetap peluang besar kalau Bapak Ibu average down di area 26.000 ke bawah sampai mungkin ya jelek-jeleknya 20.000, potensi profit juga tuh. Tinggal nunggu dia rally naik lagi ya, potensi profit. Tapi ya harus strategi gimana average down-nya ya untuk ITMG. Seperti itu untuk ITMG.
lebih ke wait and see dulu. Yang mau trading cepet, cari profit dalam waktu 1-2 minggu, belum saatnya kalau kondisi harga sekarang. Kecuali Bapak Ibu dapat di 24.000 nekat beli, mantul jual. Gitu aja strateginya untuk ITMG. Seperti itu. MACD-nya juga mengarah ke bawah membentuk dead cross, market di bawah 0 juga terbentuk. Memang mulai melandai. Kita lihat di mana bottom. Yang bottom tuh perlu waktu 1-2 minggu. Ya konsol-konsol, nah itu bisa diincar. Kalau 1 minggu konsol bisa incar area bottom. Seperti itu. Tapi ini kembali lagi disclaimer on. Seperti itu untuk ITMG. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada UNTR yang ditutup di harga 24.500 menguat 2,61%. Langsung saja ke teknikalnya. UNTR mantul dari 24.000. Kalau kondisi seperti ini bisa lanjut nih. Cuman ya memang kurang ideal kalau Bapak Ibu maksa masuk di harga tengah-tengah. Mestinya pas 24.000, 23.000 ke bawah nih, pas dia rebound nih, nekat aja beli ya. 23.800 nih, nekat aja tutupannya. Karena kenapa? Karena dia balik lagi ke area demand-nya, area support. Ya tinggal sebenarnya kalau dia bisa balik seperti ini, candle inside bar kan, candle di dalam mother candle sebelumnya nih, Bapak Ibu tinggal kalau misalnya dia turun lagi, out aja dulu. 1% kayak 2%, out aja dulu. Gagal berarti. Ini kan ternyata dia lanjut langsung open gap up hari ini dan rebound seperti itu. Tapi ya harus bisa dulu membuat support resisten ya. Untuk NTR kalau harga kual nanti malam ditutup menguat aja tipis saja 25. Jadi potensi upside-nya masih bisa 2% untuk UNTR minggu ini. Jadi seperti itu. Besok lanjut kayaknya UNTR kalau market bagus. Seperti itu untuk UNTR. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada DOIT yang ditutup di harga 322 menguat 1,25%. Langsung saja ke teknikalnya. DOIT berhasil menembus 320-nya. Tapi pola-polanya ini V-shape. Takutnya ya tiba-tiba ada buangan. Itu aja ya. Tapi kalau Bapak Ibu punya dari bawah, follow aja terus selama di atas 318. Pokoknya kalau dia tutup di bawah EMA 20-nya ini garis biru nih merah besok atau lusa, stop loss saja dulu. Kalau Bapak Ibu beli di 322 ya paling maksimal ya 3% stop loss saja. Nggak perlu nunggu sampai EMA 60-nya ini. Tapi kalau Bapak Ibu yakin average down dan siap cut loss kalau dia mematahkan trendline uptrendnya ini, ya boleh juga. Tapi cut lossnya akan lebih dalam di bawah 300. Dari harga sekarang berarti Bapak Ibu tuh harus siap cut loss sekitar 9% atau ya 8%. Pokoknya di bawah 300 jelek. Tapi kalau saya beli buy on break, saya lebih baik cut loss 3% aja. Kalau beli harga sekarang ya, tapi ini bukan rekomendasi. Seperti itu. Ya, untuk Adro pola naiknya yang kurang oke ya. Terlalu V-shape, tapi ya semoga aja bertahan. Kalau dilihat volume juga nah biasa nih. Takutnya sih false break. Tapi seharusnya sih oke karena dia membentuk higher high higher low hari ini. Sebelumnya dia menembus EMA 20-nya lagi dan hari ini melanjutkan kenaikan. Besok kalau harga ke batu bara menguat lanjut. Untuk DOIT ini konfirmasinya bukan 350, nggak perlu pakai 350, 340 aja pakai ya. Nih ada peluang mencoba uptrend kalau dia tembus 340-nya. Kondisi seperti ini untuk DOIT. Seperti itu untuk DOIT. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Harum yang ditutup di harga 1.300 menguat 1,16%. Langsung saja ke teknikalnya, Harum bertahan di atas 1.200 dan yang dulunya support itu akan jadi resisten kuatnya di 1.350. Nih gambarannya masih ada ya. Nih, kalaupun teknik rebound dia ke atas, kemungkinan besar Harum belum saatnya juga naik. Kalaupun besok lanjut naik, potensi besar sih susah menembus 1.350. Jadi area atas ini di atas 1.300 sampai 1.350 ini area bukan area beli ya. Jadi Bapak Ibu jangan beli di area atas ini karena rawan dia turun tuh baik. Kalau dia turun ini Bapak Ibu harus siap tuh 5%. Beli di 1.300 nya Bapak Ibu harus siap cut loss 9% karena supportnya itu 1.200 support kuatnya ya. Ini dulunya double bottom, triple bottom bahkan ya. Dulunya resisten kuat, sekarang jadi support kuat di 1.200 seperti itu. Untuk Harum jadi wait and see aja dulu, tunggu aja, sabar. Kalau misalnya besok dia naik, biarin aja dulu. Naik lagi biarin aja, tembus 1.350 biarin aja, jangan dilihat-lihat dulu. Kalau Bapak Ibu merasa ketinggalan, takut dia lanjut naik, ya jangan dikejar. Kecuali Bapak Ibu kalau nekat buy on break misalnya tembus 1.340 ya harus stop loss. Kalau gagal bertahan ya 3% juga stop lossnya ya, atau 2,5% lah, atau ya maksimal 4% lah.
atau pakai strategi average down di 1200 juga boleh. Tapi dengan resiko kalau jebol itu, kalau Bapak Ibu mau ke stop loss lebih dalam, kalau mau hot rugi waktu. Pilih aja mana yang sesuaikan ya. Jadi seperti itu untuk Harum. Kalau saya lebih baik wait and see dulu lah, sabar aja. Nanti kalau dia biasa ke support baru incar lagi. Ini kan anggap aja udah ketinggalan dulu, biarin aja. Kecuali Bapak Ibu bisa lihat momentum bid offernya seperti apa besok. Kalau buying powernya kelihatannya kuat, ya coba masuk. Cuman ya cepet-cepetan aja, cari profit cepet. Itu nggak usah tinggi-tinggi untuk profit. Seperti itu Harum. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BSSR yang ditutup menguat 3,04% ke harga 3.720. Langsung saja ke teknikalnya. BSSR mantul dari 3.500. Kemarin dia nyentuh terus naik lagi. Ya ada potensi, tapi naiknya dengan volume kecil. Lebih baik wait and see dulu lah. Menurut saya ketinggalan juga. Kalau nekat-nekat beli ya di area supportnya ini. Nekat beli, misalnya beli di 3.500 ya. Kalau sampai dia gagal bertahan di atas support yang telah terbentuk ini, misalnya tutupannya kemarin tuh di bawah harga Bapak Ibu beli, ya out aja dulu, berarti gagal. Dan kalau Bapak Ibu pas nekat beli kan pas ternyata ditarik naik lagi, seperti itu. Tapi ya tetap ada resiko. Kalau Bapak Ibu juga kemarin beli di area support ini, ya cut loss-nya nggak terlalu dalam. Karena kalau Bapak Ibu beli di 3.500 itu udah 3% dari harga penutupan hari sebelumnya. Jadi kalaupun dekat ARB, misalnya nggak dikunci ARB-nya ya, skenario terburuk ARB besoknya baru cut loss, ya itu resiko, namanya trading ya. Tapi misalnya dia nggak ARB, Bapak Ibu bisa exit kan? Ya udah exit aja, paling maksimal dari harga Bapak Ibu beli di 3.500. Coba ARB-nya di berapa ya? Misalnya nih di 693 di area 1370. Dari harga Bapak Ibu beli misalnya di 3.500. Nih, paling mentok Bapak Ibu tuh cut loss 3,5 sampai 4%. Itu ideal cut loss untuk swing. Kalau Bapak Ibu nekat beli ya, dan hari ini Bapak Ibu udah profit 6%. Risk reward seimbang aja kan. Cut loss-nya 4%, reward-nya Bapak Ibu dapat 6%. Atau ya jual di harga pas penutupan hari kemarin 3%. Ya cukup ideal, risk reward 1:1. Itu strategi dalam mencari profit. Iya. Nah, itu yang Bapak Ibu harus cari. Gimana yang sesuai kenyamanan Bapak Ibu. Harus belajar terus. Temukan pola saham atau strategi yang cocok dengan profil resiko Bapak Ibu ya. Kalau ditanya ya enak, lihatnya kan udah terjadi. Ini kalau belum kan mungkin keganggu psikologis. Itulah pentingnya punya trading plan. Misalnya sudah gambar support resisten seperti ini. Jadi Bapak Ibu kan udah tahu, oh ini ada support 3.500. Kalau besok dia turun, saya tangkap pisau jatuh dan saya siap stop loss 3% kalau dia gagal bertahan mendekati jam-jam penutupan misalnya, karena sudah dihitung nih, kalaupun sampai jam penutupan dia ARB kekunci, saya siap cut loss mungkin besok 5%. Karena tadi kan sisa 3% tuh floating loss-nya. Kalau ARB kan 3% floating loss-nya. Jadi kalau besok dia turun lagi 2%, saya siap cut loss 5%. Ya udah, itu sudah resiko. Tapi ternyata dia balik ke arah. Nah, itulah gunanya trading plan, karena kita sudah hitung-hitung resiko. Jadi kita udah siap berapapun harganya. Ya sudah tahu di mana harus stop loss kalau di luar plan. Nah, seperti itu ya. Semoga jelas, dan ya kalaupun belum jelas bisa tulis di kolom komentar, nanti saya bantu jawab ya. Seperti itu. Itulah gunanya trading plan. Ya, untuk BSSR kalau baru beli harga sekarang agak beresiko karena jauh dari support ya. Bisa naik nggak? Ya kalau besok market mendukung, harga kual naik, bisa naik. Tapi ya kepentok juga mungkin di 3.800 3.900 untuk BSSR. Seperti itu untuk BSSR. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada ABMM yang ditutup di harga 3.090, terkoreksi 1,27%. Langsung saja ke teknikalnya. ABMM bangun dari ARB. Dia bagi dividen 400 ya. Kapan dia bagi dividen nih? Ex-date-nya 22 Mei. Hari ini udah bangun. Oh, ex-date-nya kemarin 410% ya. Oh, wajar kalau bangun. Ya, selamat. Kalau ada yang incar tadi saya nggak perhatikan juga, yaitu gunanya kita screening. Kita hafal-hafal saham yang kita incar, misal ARB Hunter, Dividend Trap. Nah, kalau ada yang beli tadi udah lumayan profitnya ya dari ARB. Dia malah naik minus 1,2%, ya dapatlah 3%-an kalau ada yang dapat di harga bawah. Jadi apakah ini mungkin dia bisa reversal? Ada peluang, tapi 3.200 dulu ya.
agak susah kalau dalam waktu dekat dia nutup dividennya, karena saham-saham batubara sekarang belum ada yang nutup dividen kan tahun ini, agak berat kayaknya ya. Tapi kalaupun naik besok bisa naik karena dia hari ini menembus EMA 60-nya lagi, mungkin ya 3.200 itu arahnya untuk ABMM. Skenario-nya ya lebih dari itu ya tergantung market makernya mau nggak nutup dividennya saat ini sekarang juga untuk ABMM. Seperti itu untuk ABMM. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Bian yang ditutup di harga 19.100, menguat tipis 0,65%. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk Bian sudah mulai menjaga support, cuman ya susah kayaknya nembus tetap 20.000. Itu jadi resisten kuat ya untuk Bian. Jadi untuk Bian lebih baik wait and see dulu. Tapi kalau Bapak Ibu mau coba-coba, stop loss kalau ditutup di bawah 18.800. Ini kan sudah terlihat dia membentuk support selama 5 hari. Kalau jebol berarti yang jagain nggak ada. Udah tinggalin aja. Karena kondisi sekarang dia itu udah rawan di bawah 20.000. Jadi kalau besok atau minggu depan jebol 18.800, makin turun lebih dalam. Karena ini juga ada pola cup and handle terbalik seperti ini. Nah, ini neckline 20.000 udah gagal dan sudah di bawah EMA 60-nya ini. Nah, itu ya. Jadi lebih baik untuk Bian lebih ke wait and see. Tapi kalau Bapak Ibu ada beli, besok kalau bisa profit 2% sampai 4% atau 5% ya bungkus saja. Agak susah sepertinya dia nembus 20.000-nya karena lagi indikasinya akan downtrend. Arahnya bisa masih distribusi. Seperti untuk Bian. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Toba yang ditutup di harga 390 sama harga penutupan hari sebelumnya. Langsung saja ke teknikalnya. Toba lagi konsolidasi, supportnya 376, resistennya 400. Sekarang sudah di area resisten, jadi lebih baik wait and see. Bapak Ibu juga ketinggalan, harusnya tangkap pisau jatuh di bawah di area support ya. Jadi seperti itu untuk Toba lebih baik wait and see dulu, sabar ya. Belum area entry. Takutnya ya bukan masalah naiknya, siapapun bisa siap kalau naik, kalau turun siap nggak? Kalau dibawa ke 376 untuk Toba. Seperti itu. Lebih baik wait and see. Langsung saja ke saham terakhir. Ada KKGI yang ditutup di harga 446, menguat 0,45%. Kalau di transaksi asing nggak ada jual beli. Langsung saja ke teknikalnya. KKGI mantul dan ya ini gambaran saya masih sama. Kalau memang dia dalam pembentukan wave 2 atau swing low-nya atau koreksi ABC untuk KKGI, harusnya KKGI nggak turun lagi, kasih aja toleransinya 430, tutup di bawah EMA 60-nya ini ya, di bawah 430 lemah, harus rebound juga, harus lanjut besok. Cuman kan ini gambarannya candlenya kurang oke, takutnya tiba-tiba besok dibuang. Lihat besok aja dulu ya. Kalau mau nawar di 440 ke bawah sampai 430. Area ini coba nawar, kalau dikasih ya untuk KKGI ya harus bertahan di atas 430. Itu aja kunci KKGI. Di bawah 430 jelek, gagal dia mencoba uptrend ya, makin turun lebih dalam. Itu aja kunci KKGI. Seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran atau pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.